kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa yang keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis masih dirawat di Rumah Sakit Trikora Salakan. Sistem buka tutup jalan diterapkan di kawasan kebun kopi pasca longsor beberapa waktu lalu. Tim pengendalian inflasi daerah Palu melakukan inspeksi mendadak harga beras di pasar tradisional. Tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di 2 pasar induk, Pasar Impres Manonda dan Pasar Masomba Kamis pagi. Pantauan harga beras menunjukkan kondisi relatif stabil, di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram untuk jenis medium. Meski ditemukan selisih harga sebesar 1.000 antara kedua pasar, tim memastikan tidak ada penimbunan beras oleh pedagang ataupun distributor. Stok beras program stabilisasi Bulog dari SPHP juga masih tersedia di pasar. Ada perbedaan harga beras gitu ya antara Masomba dan Manonda gitu. Tapi ini yang harus kita antisipasi ke depan agar supaya semua harga beras itu sama di 2 pasar induk ini, karena kan ini pasar induk gitu, bukan pasar yang jadi pasar induk ini harus mempunyai harga yang sama. Gitu. Jadi nanti dari Perindang akan mengundang asosiasi beras itu pedagang juga agar supaya ketika mendrop beras ini ya itu harus didropnya di 2 pasar induk. Jadi sehingga tidak terjadi perbedaan harga yang lumayan gitu. Tapi memang di Manonda itu ada harga 14.000, di sini ternyata 15.000. Itu yang kita tidak dengan beras yang kondisinya sama dengan jenis yang sama. Perum Bulog wilayah Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan beras SPHP untuk Kota Palu masih aman. Cadangan beras ada sekitar 4 hingga 5.000 ton. Stok diperkirakan cukup untuk 6-7 bulan ke depan. Kampungan murah selama memang masih dibuka dari Badan Pangan Nasional, kami akan terus melaksanakan. Ya. Kalau untuk SPHP ini kan ada 2 kegiatan, gerakan pangan murah itu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Terus untuk penjualan ke retail seperti sekarang ini sampai dengan Desember kita akan laksanakan terus. Komoditas pangan lain seperti bawang merah, minyak goreng, dan telur juga disidak. Harga bawang merah berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Minyak goreng tetap di angka Rp15.700 sesuai head, serta telur Rp52.000 hingga Rp60.000 per rak sesuai ukuran. Pemantauan rutin dilakukan untuk mencegah spekulasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Usaha kerajinan berbahan baku kayu eboni atau kayu hitam di Kota Palu semakin berkurang. Bahkan usaha kerajinan khas Sulawesi Tengah ini nyaris habis. Selain karena volume penjualan yang menurun, juga karena ketersediaan bahan baku yang semakin berkurang. Salah satu perajin kayu hitam yang masih eksis di Kota Palu adalah Sumaryono yang terletak di Jalan Sisingamang Raja. Usaha yang digeluti selama puluhan tahun ini menjual beragam kerajinan dan souvenir berbahan kayu eboni. Ada lebih 100 jenis produk dan souvenir kerajinan kayu langka tersebut. Usaha kerajinan yang digeluti Sumaryono sejak lama tersebut tetap diminati pembeli dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Kota Palu dan daerah lain di Sulawesi Tengah, tapi bahkan dari luar Sulawesi Tengah. Produk tersebut diminati karena dijadikan cindera mata. Saya berdiri tahun 97, berjalannya waktu kami membuat kerajinan ini. Kerajinan ini tidak saya bikin sendiri, ada sebagian saya bikin sendiri, ada sebagian dengan pengrajin-pengrajin.
BKN untuk masuk di toko kami. Gitu. Kemudian masalah pembikinan barang ini kami di sini banyak macam produk. Kayu eboni sendiri merupakan salah satu tumbuhan endemik di Sulawesi Tengah. Kayu berukuran besar ini hanya bisa dijumpai di sejumlah daerah seperti Parigi Motong dan Poso, Sulawesi Tengah. Ali Faulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kapal motor Mariam Indah terbakar di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu dini hari. 1 penumpang dilaporkan tewas, sejumlah anak buah kapal terluka, dan 2 anak buah lainnya yang sempat dilaporkan hilang ditemukan selamat. Sudah tinggi, sudah sampai jendela. Kunci. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Donggala Minggu sore menyebabkan banjir di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan. Puluhan rumah warga dan sekolah terendam banjir. Puluhan siswa SMA Negeri 5 Palu menggelar aksi protes di depan kantor sekolah mereka Senin pagi. Mereka menuntut transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS. Angin puting beliung menerjang Desa Winoni, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun sebanyak 11 rumah warga rusak diterjang angin yang juga disertai hujan. Ini sudah dibuatkan tenda di depan rumah sakit karena di dalam sudah rusak. Lebih 100 siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan, dan Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami keracunan usai santap makanan bergizi gratis Rabu siang. Siswa tersebut kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.